kasih ya Ibu sudah memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Baik Bu, sebelum kita lanjut, boleh Ibu memperkenalkan diri? Ya, terima kasih kesempatannya Bu. Baik, saya Darni SPDGR, guru dari SMP Negeri 3 Ulaweng, mata pelajaran IPA. Baik, terima kasih Bu Darnia. Nah, bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Iya, Kelihatan semangat sekali dan membawa aura energi positif ya bagi kita semua nih Bu. Iya, terima kasih. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya Bu. Nah, di sini posisi kita sebagai mitra ya Bu. Jadi saya sebagai mitra Ibu Darnia, bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya insya Allah ya Bu. Baik Bu, jadi kita sepakati dulu ya kira-kira tujuan yang ingin dicapai pada hari ini dari perbincangan kita apa Bu? Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita ini adalah mitra, maka harapan saya dengan berbincang-bincang dengan Ibu, bagaimana saya bisa mempersiapkan dan mengembangkan pembelajaran saya yang lebih baik nantinya. Baik Bu, betul sekali Bu. Jadi di sini kita adalah mitra ya Bu. Jadi harapan Ibu supaya bisa menemukan ide-ide yang cemerlang ya Bu, bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik. Luar biasa sekali Bu Darnia. Jadi di sini nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ya potensi-potensi yang ada dalam diri Ibu Darnia, dan juga tentunya bagaimana memunculkan ya ide-ide baru dari Ibu Darnia yang sangat cemerlang demi untuk mempersiapkan pembelajarannya yang berpihak pada murid ya Bu ya. Iya Bu. Jadi untuk tahap awal pada hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Silahkan Bu. Terima kasih Ibu. Baik Bu, yang pertama Bu, bisa Ibu ceritakan materi yang ingin dibawakan nantinya Bu? Ya, jadi untuk materi yang ingin saya bawakan nantinya yaitu gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Oh iya Bu, jadi terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan ya Bu ya. Selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Ya, jadi terkait tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 4. Yang pertama menyebutkan gangguan penyakit pada sistem pencernaan, kemudian menjelaskan penyebab gangguan penyakit pada sistem pencernaan, kemudian menganalisis hubungan penyebab gangguan penyakit dan upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan. Kemudian bagian keterampilan menyajikan data melalui LKPD terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Wow, luar biasa ya Bu Darnia. Jadi ada 4 ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Iya Bu. Baik Bu. Jadi selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai apa Bu? Ya, jadi berbicara terkait area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dari keterampilan peserta didik, keterampilan menganalisis peserta didik terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Oh ya Bu. Jadi fokus pengembangannya pada keterampilan untuk menganalisis gangguan pencernaan. Oke Bu. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan tersebut? Ya, jadi berbicara dari strategi yang akan saya lakukan, bagaimana seperti ini, karena kita kan melakukan pembelajaran di kelas itu tidak harus fokus pada inti terlebih dahulu, akan tetapi ada tahap pertama. Nah, tahap awal itu bagaimana mengkondisikan peserta didik siap belajar itu saya memberikan ice breaking. Nah, kemudian di situ saya akan menyajikan masalah, kemudian dari situ
dari masalah itu, kemudian nanti akan saya tampilkan media, kemudian menggunakan LKPD. Nah, di situ pada bagian LKPD ini yang saya buat ada beberapa, maksudnya di sini tidak serta-merta dari seluruh peserta didik itu sama, akan tetapi ada bagian yang hanya mengkaji dari segi penyebab akibat dan upaya pencegahannya, akan tetapi ada yang lebih analisis yang lebih tinggi dari kasus yang saya sajikan. Nah, di situ peserta didik bisa menganalisis pasien atau apalagi penderita penyakit yang kasus yang saya sajikan tersebut, kemudian menyediakan datanya, kemudian disajikan lagi dalam bentuk grafik dan solusinya upaya memelihara kesehatan tersebut. Ya. Wow, keren sekali ya Bu Darnia. Strategi yang sangat luar biasa ya. Jadi diawali dengan menyiapkan psikis ya, fisik dan psikis peserta didik dengan memberikan ice breaking, dan juga Ibu Darnia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan LKPD-nya itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajarannya? Terkait media yang akan saya gunakan, yaitu saya menggunakan video pembelajaran. Di samping itu ada LKPD dan ada bahan ajar. Oh, jadi medianya juga bervariasi ya Bu ya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu ya Bu. Yang ada audio visual, yang visual ya Bu ya, dan kinestetik. Baik Bu. Nah, apa hambatan atau kesulitan bagi murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya? Ya, jadi tentunya dalam melakukan pembelajaran itu tidak menutup kemungkinan ada kesulitan ya. Jadi dari segi kesulitan itu ya kemungkinannya adalah bagaimana peserta didik tidak bisa mencerna secara utuh video yang saya tampilkan. Makanya dari itu ya jadi saya upayakan mencari solusinya. Ya. Jadi apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Apa solusinya Bu? Ya, jadi solusinya ya seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa selain saya menggunakan media, saya juga membagikan bahan ajar. Ketika peserta didik ini tidak bisa memahami, mencerna video tersebut secara utuh, maka ada bahan ajar yang bisa membantu menyelesaikan LKPD yang akan saya bagikan. Berarti Bu Darnia nantinya betul-betul akan membantu ya peserta didik untuk bagaimana lebih mudah memahami materinya dengan memberikan media yang bervariasi ya. Jadi ada audio visualnya, ada visualnya ya. Keren sekali Bu. Masya Allah, hebat sekali Bu ya. Sepertinya sudah matang sekali ya Bu persiapannya untuk pembelajaran nantinya. Nah, selanjutnya Bu, apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Ya, jadi komitmen saya yaitu saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang saya butuhkan. Kemudian selain itu ada mempersiapkan medianya dengan baik, desain LKPD-nya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan itu Bu? Ya, jadi kurang lebih 5 hari lah. 5 hari ya Bu ya. Nah, apa saja dukungan yang Ibu butuhkan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Ya, jadi dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya Bu ya, jadi kapan nih rencana aksinya akan dilaksanakan? Kapan kita bisa bertemu kembali untuk observasi kelasnya Bu? Ya, jadi untuk observasi kelasnya hari Selasa ya. Wow ya, insya Allah hari Selasa ya Bu ya. Keren sekali ya, luar biasa sekali Bu Darnia ya. Ide-idenya hebat sekali, sangat cemerlang. Semakin digali, semakin muncul potensinya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Baik Ibu Darnia, jadi saya pikir ini akhir dari sesi coaching kita pada hari ini. Bagaimana Bu, apa manfaat yang diperoleh dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, jadi manfaat yang diperoleh, saya menjadi terinspirasi, pikiran saya terbuka,
tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang lebih baik nantinya. Alhamdulillah ya jika Ibu mendapatkan manfaat ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan bincang-bincang dengan saya hari ini? Ya, jadi saya sangat senang, seru sekali bisa memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran. Alhamdulillah, jika Ibu merasa senang berbincang dengan saya pun sangat senang berbincang dengan Ibu Darnia. Ibu Darnia memang guru yang sangat hebat ya, pantas untuk menjadi teladan bagi guru-guru lainnya. Jadi kita ketemu hari Selasa ya Bu, nantinya untuk observasi kelasnya Bu Darnia ya. Saya juga tidak sabaran nih untuk melihat aksi-aksi Ibu Darnia yang luar biasa. Pastinya akan membuat murid semakin antusias ya Bu dalam pembelajaran nantinya. Baik Bu, sampai jumpa hari Selasa ya Bu di observasi kelasnya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, di Safira ada? Hadir Bu. Naura? Hadir Bu. Wika? Hadir Bu. Ya, kita mulai tabung apresiasi. Kamu oke? Mempesona. Kamu hebat. Luar biasa. Kamu keren. Mengagumkan. Kamu super. Menakjubkan. Sensasional. Fantastis. Mantap sekali. Masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Pencernaan mekanik dan kimiawi. Ada yang masih ingat apa itu pencernaan mekanik? Proses mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi serta dibantu oleh lidah dan pernapasan yang terjadi di lambung. Terima kasih. Jadi kalau pencernaan kimiawi, proses kimiawi yaitu pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. betul ya. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi sekaligus Di mulut dan di lambung. sebelumnya kita telah bahas terkait proses pencernaannya. Sekarang kita bahas terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Silahkan kalian perhatikan tujuan pembelajarannya. Menyebutkan gangguan penyakit pada sistem pencernaan, menjelaskan penyebab gangguan penyakit sistem pencernaan, kemudian menganalisis hubungan penyebab gangguan penyakit dan upaya memelihara kesehatan sistem pencernaan dengan tepat. Di sini Ibu menayangkan sebuah gambar. Apa yang ada di benaknya? Orang yang sedang makan. Kalau ini, apa yang ada di benaknya? Orang yang sakit perut. Orang yang sakit perut. Ada yang lain? Bisa jadi perut kembuku. Berkaitan
dengan gambar ini dan pendapat yang telah dikemukakan temannya, coba rumuskan suatu masalah dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang bisa? Ada Andi Sapira di sana. Ya. Apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan? Ya, apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan? Apa saja yang termasuk gangguan sistem pencernaan? Ya, apa saja yang termasuk gangguan sistem pencernaan? Bagaimana upaya mencegah gangguan sistem pencernaan? Bagaimana upaya mencegah gangguan sistem pencernaan? Dari beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan temannya, akan kita pelajari pada aktivitas selanjutnya. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Ada bahan ajarnya? Ada. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Perhatikan tayangan yang akan Ibu perlihatkan. Pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Siapa kira-kira yang bisa membacakan langkah-langkah kegiatannya? Perhatikan dan cermati wacana pada topik diare mak obesitas. Bacalah setiap artikel yang tersedia di setiap bagian. Kemudian tuliskan data-data yang kalian butuhkan ke dalam tabel pengamatan. Ya, terima kasih Nurul. Di sini ada tabel pengamatannya. Ada pertanyaan? Apakah akibat bagi tubuh itu termasuk gejala yang ditimbulkan? Bisa dituliskan gejalanya. Kalau untuk akibat bagi tubuh. Bagaimana dengan upaya pencegahannya? Apakah boleh tidak di poin-poin tapi ditekan saja? Ya, bisa tidak di poin-poin, tapi dinarasikan saja. Kerjakan LKPD-nya. Kasih rapi tulisannya, Nona. Ya, tolong ini dibantu. Ya, didiskusikan ya. Mungkin ada pendapatnya yang bisa membantu Ella menuliskan jawabannya. Silakan. Ya betul, didiskusikan ya apa saja. Silakan dibagi-bagi. Ada yang cari penjelasannya. Ada yang bagian ada yang bagian obesitasnya. Ya, silakan ditunjukkan Lisa kalau sudah ada yang didapat. Apakah sudah betul jawabannya atau ada yang mau ditambahkan di bagian ini? Silakan. Akibat bagi tubuhnya apa-apa saja, mungkin ini masih bisa ditambah. Kalian diminta untuk lebih aktif lagi berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, bisa dilanjutkan di bawah sini kalau misalnya ini tidak muat ya, tapi untuk memeriksa juga dari kelengkapan jawabannya, kemudian kebenarannya. Ya, ini bisa lebih dikembangkan lagi dengan terlalu singkat, jadi supaya lebih dipahami. Hello. Siapa yang bisa mempresentasikan bagian pertama?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian pertama, adapun anggota kami yang bernama Andi Supiri Sekar Arum, Tiara, Arba'in, Dimas Tam, dan ada teman kami yang ingin membacakan hasil pekerjaan kami. Jenis gangguan atau penyakit pertama yaitu diare. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit usus sebab infeksi bakteri Protozoa Entamoeba coli. Akibat bertubuh, mules, sakit perut, dehidrasi, sindrom iritasi usus atau IBS. Infeksi persisten, penyakit celiak atau mungkin penyakit terhadap usus. Upaya pencegahan: menjaga kebersihan makanan yang dimakan, menjaga pola hidup sehat. Kedua, yaitu organ yang mengalami gangguan atau penyakit lambung. Penyebab infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ketiga, yaitu obesitas. Penyebab obesitas dapat disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang. Akibat bagi tubuh, obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Upaya pencegahan: obesitas bisa dicegah dengan mengatur jumlah kalori yang dikonsumsi. Kondisi ini juga dapat dicegah dengan mengurangi asupan makanan cepat saji dan minuman yang mengandung gula. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana bakteri Protozoa Entamoeba coli dapat masuk di dalam tubuh? Karena bakteri tersebut masuk bersama makanan yang kita konsumsi, makanan yang dikonsumsi bisa saja tidak bersih, makanan yang hampir tidak layak untuk dimakan, namun tetap dimakan. Misal sudah mulai tercium aroma kurang sedap, makanan yang kurang matang, air yang terkontaminasi. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana dengan penyakit obesitas? Apakah dapat menyerang pelajar seumuran kita? Bisa, tapi tergantung dari pola makanan yang kita lakukan selama ini. Bisa juga disebabkan oleh faktor keturunan orang tua, misalnya ada yang obesitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagian 2. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang yaitu Nurul Ismaina, Siti Kolunisa, Wika Anggreni, Anidaya. Adapun teman kami yang ingin membacakannya, diare dan masa bersama disebabkan infeksi bakteri, sedangkan yang disebabkan oleh pola makan itu adalah obesitas. Upaya bisa terhindar dari bakteri dengan menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan. Upaya terkait pola makan, mengatur waktu makanan dengan baik, tidak banyak mengonsumsi makanan siap saji. Ada pertanyaan? Bagaimana menurut Anda dengan penyakit MAC? Upaya apa yang bisa kita lakukan sejak saat ini untuk menghindari penyakit tersebut? Jangan mengonsumsi makanan yang keras, kelola tingkat stres dan kecemasan, makan dengan tepat waktu, tidak terlalu kenyang ataupun terlalu lapar bermakan. Presentasi dari kami telah menyimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beberapa tadi penyakit yang telah diberikan, ada obesitas, ada MA dan diare. Nah, ada yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bagian mikroorganisme itu yang dimaksud adalah bakteri. Nah, bakteri tadi sudah betul yang dijelaskan bahwa kalau diare itu disebabkan oleh bakteri Entamoeba coli. Sedangkan ada juga MA disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, selain itu MA sebenarnya juga disebabkan oleh pola makanan yang tidak teratur. Selain itu, obesitas juga disebabkan oleh pola makanan yang tidak teratur. Pemicu utamanya obesitas. Nah, upaya pencegahannya kalau diare tadi menjaga kebersihan, kemudian kalau penyakit MA itu kalian bisa kelola tingkat stresnya, pola makannya. Kemudian kalau dari obesitas, ya jangan terlalu banyak mengonsumsi kalori. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diare dan mak sama-sama disebabkan infeksi bakteri, di mana diare disebabkan infeksi protozoa Entamoeba coli, sedangkan mak disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Sedangkan yang disebabkan oleh pola makanan itu adalah obesitas. Supaya bisa terhindar dari bakteri dan menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan. Upaya terkait pola makan, mengatur waktu makan dengan baik, tidak banyak mengonsumsi makanan siap saji. Untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menarik atau tidak? Menarik. Suka? Suka. Suka dengan video-videonya? Suka. Ya, Ibu mau memberikan soal latihan. Ini nomor 1. Perhatikan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi zat aditif. Jadi tolong dibaca-baca ini dari rumah. Kemudian untuk tugas di rumahnya, silakan perhatikan bahan ajar bagian pertemuan 2. Di situ sudah disediakan latihan nomor 1 sampai 5 dikerja di rumah. Disiapkan dan dipimpin doa. Siap, gerak. Siap, gerak. Setelah kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Supaya bisa lebih ditingkatkan lagi, adapun beberapa penyampaian nasihat-nasihat Ibu semoga bisa dilaksanakan dan didengarkan dengan baik-baik ya. Teruslah kalian melangkah dengan cita-cita yang mulia, karena kita adalah armada masa depan. Raihlah semua bintang dan tebari alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi